Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan hari ini, saya diberikan amanah oleh panitia kajian ibu-ibu di Masjid Baitur Rahman untuk menyampaikan materi tentang mengetuk pintu hati suami. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perlu menegaskan dulu sebuah border atau sebuah batasan. Bahwasanya nanti apabila saya sudah menyampaikan materi ini tidak mewakili jeritan hati para suami. Ini harus dipahami dulu. Nanti jangan sampai ada orang sambil dengerin, tapi sambil dia jengkel, nulis di coretan bukunya. Ini Ustadz pasti dapat sponsor dari para laki-laki. Saya tidak mewakili para suami, karena para suami itu jarang curhat sama saya, Ibu. Menunjukkan banyak laki-laki yang sabar. Kalau masalah keluarga itu yang selalu curhat itu perempuan, Bu. Saya juga bingung kenapa. Tapi itu menunjukkan kepada saya, menunjukkan kepada kita semuanya, bahwasanya materi yang nanti saya sampaikan ini merupakan materi yang saya bedah, saya ambil dari kitab-kitab yang nanti saya akan sampaikan kitab-kitab itu, supaya Ibu betul-betul berprasangka yang positif. Tidak ada setiap kalimat yang nanti disampaikan tidak ada maksud untuk mengucilkan dan tidak ada maksud untuk menyudutkan kaum wanita di dalam kehidupan berumah tangga. Tentunya nanti satu waktu kalau ibu-ibu berkenan, nanti kapan-kapan lah majelis Rabu ini mungkin sama bapak-bapaknya. Nanti kita akan membahas kepada para bapak-bapak cara mengetuk pintu hati istri supaya imbang. Supaya setiap orang memiliki alasan untuk sharing kepada suaminya atau kepada istrinya. Dan tentunya semoga materi ini tidak dipergunakan secara sepihak oleh orang yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Karena biasanya yang menjadikan barokahnya ilmu itu hilang. Yang menjadikan barokahnya ilmu hilang itu apa? Dijadikan ilmu hanya menjadi keuntungan sepihak. Ketika ilmu itu menguntungkan dirinya, dia akan sampaikan ilmu itu kepada yang membutuhkan. Tapi ketika ilmu itu tidak memihak dirinya, maka dia akan berusaha supaya link kajian itu tidak nyampe kepadanya. Nah itu, semoga itu tidak terjadi kepada para ummahat insyaallah. Maka tentunya sebelum kita membahas materi itu, saya juga menyampaikan terlebih dahulu. Bagaimanapun keluarga kita tentunya paham bahwasanya keharmonisan keluarga itu merupakan salah satu di antara kebahagiaan besar pada kehidupan kita selaku manusia. Bahagia yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah itu ketika kita mampu memiliki satu keluarga lepas dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh keluarga kita. Keluarga ini betul-betul memberikan ketenangan pada kehidupan kita dan itu merupakan sebuah kesyukuran yang besar. Marilah kita mencoba untuk menyelami sedikit ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, yaitu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun dan anak-anak kami yang qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mari saya mengingatkan kembali tentang ayat ini. Allah itu menyebutkan kata qurrata a'yun pada surat Al-Furqan 74. Sebelum Allah menyebutkan kata dzurriyyatina, Allah menyebutkan kata azwajina. Arti azwajina itu apa, Ibu? Azwajina itu artinya apa? Pasangan. Dzurriyyatina artinya itu apa? Keturunan. Kenapa Allah sebutkan kata azwajina terlebih dahulu sebelum Allah menyebutkan kata azwajina dulu sebelum menyebutkan kata dzurriyyatina? Karena sesungguhnya di situ kita menjumpai dan kita mendapati perkataan dari Imam Ibnu Katsir. Kita tidak akan mungkin mendapatkan anak. Anak itu kita harapkan menjadi qurrata a'yun sampai kita mampu menjadi pasangan yang saling qurrata a'yun pada kehidupan keluarga yang kita bina. Jangan mengharapkan anak kita akan qurrata a'yun, menenangkan kita, meneduhkan kita. Kalau setiap hari dan setiap waktu memori sang anak itu selalu melihat bagaimana orang tuanya bertengkar.
Dia tidak menjumpai bagaimana orang tuanya saling menjadi qurrata a'yun di antara mereka. Sulit rasanya kita akan mendapatkan anak kita qurrata a'yun kalau kita selaku pasangan suami istri itu tidak qurrata a'yun. Makanya maaf, kalau tiba-tiba ibu pengen marah kepada sang suami atas satu perkara yang mungkin menurut ibu nggak terlalu penting, tapi dipenting-pentingkan, maka pikirkan akibatnya, bahwasanya ketidak qurrata a'yunnya saya kepada suami saya itu berakibat kepada keturunan-keturunan kita. Makanya maaf ya, anak yang lahir dari keluarga yang harmonis itu lebih mampu, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan kematangan sikapnya dan jiwanya daripada anak yang lahir dari keluarga broken home. Dan kita juga menjumpai dan kita mendapati, kata para ulama, tidak ada pahlawan Islam yang ibu mampu sebutkan siapapun itu namanya, kecuali mereka lahir dari keluarga-keluarga yang qurrata a'yun. Dan itu yang menjadikan kita semakin paham betapa pentingnya materi tentang keluarga, karena sesungguhnya materi tentang keluarga itu merupakan sebuah materi besar, membicarakan tentang sebuah arti kualitas kebahagiaan, membicarakan tentang kualitas anak-anak kita, membicarakan tentang kualitas kita di dalam peradaban. Itu dimulai ketika kita mendapati keluarga kita betul-betul keluarga yang harmonis sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang kita harus paham. Makanya materi tentang bagaimana hidup berkeluarga itu menjadi perkara penting. Ya, karena banyak orang yang ketika mereka menikah, orang yang ketika menikah